Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juliati Nanda dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah atau madrasah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah adalah sarana untuk melakukan upaya-upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Proses akreditasi terhadap sekolah harus sampai pada titik membuka dan memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya, di mana sekolah telah dan akan melaksanakan berbagai program kerja sekolah dengan sumber daya yang dimilikinya, baik manusia maupun sumber daya lainnya, secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan keluaran yang bermutu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menyampaikan terkait materi tujuan dan fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan akreditasi sekolah atau madrasah. Tujuan akreditasi sekolah dan madrasah ialah agar penyelenggara pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuannya yaitu akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria mengacu kepada standar nasional pendidikan. Selain itu, akreditasi juga bertujuan agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan mengetahui mutu sekolah di mana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi di mana anak mereka belajar. Pasar atau dunia kerja juga mengetahui kemana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya. Itu seputar tujuan. Dengan demikian, sebenarnya akreditasi berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pengoptimalan implementasi 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya, fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Itu ada 3. Yang pertama, 1. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator. 2. Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu sekolah. Sekian dari saya, presentasi dari saya yaitu tujuan dan fungsi akreditasi madrasah. Sekian, akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sampai pada bab ketentuan dan syarat akreditasi sekolah. Yang pertama adalah ketentuan. Ketentuan untuk akreditasi sekolah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, akreditasi di SD, MI atau SDLB dan SMP, MTS dan SMPLB serta SMA, MA dan SMA-LB diberlakukan untuk satuan pendidikan. Sedangkan untuk SMK dan MAK, akreditasi diberlakukan untuk program keahlian sesuai nama program keahlian atau sesuai dengan jurusan yang ada pada SMK atau MAK tersebut. Selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah ataupun madrasah untuk mengajukan akreditasi. Yang pertama adalah memiliki surat keputusan pendirian ataupun operasional sekolah.
Yang kedua, memiliki peserta didik di semua tingkat kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dalam pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang ada. Serta yang keenam adalah telah menamatkan peserta didik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika. Saya dari kelas PAIE. Saya akan mempresentasikan tentang alur pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama ada penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah atau madrasah. Yang kedua ada pengumuman secara terbuka kepada sekolah atau madrasah. Dan yang ketiga ada penyusunan daftar sekolah atau madrasah. Yang keempat ada pengiriman perangkat akreditasi sekolah atau madrasah. Dan yang kelima ada PAB atau sekolah madrasah mengirimkan perangkat akreditasi sekolah madrasah yang terdiri dari A. Instrumen akreditasi, B. Petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, C. Instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, D. Teknik perskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Dan yang keenam ada pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data. Yang ketujuh, informasi pendukung. 8. Pengiriman hasil isian instrumen akreditasi dan instrumen. Yang kesembilan, pengumpulan data dan informasi pendukung ke PAB atau sekolah madrasah. Yang ke-10 ada penentuan kelayakan visitasi. Selanjutnya ada pun prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah objektif, kedua kooperatif, ketiga adil, 4 transparan, 5 akuntabel, dan 6 profesional. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang ada di dalam sistem akreditasi, yaitu meliputi 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, 2. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah, yang ketiga adalah unit pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah, yang keempat adalah asesor, dan yang kelima adalah sekolah madrasah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.